Perkenalkan, nama saya Ali Christian. Saya akan mengerjakan istilah-istilah dalam musik NIM 2223114 dengan mata kuliah paduan suara. Dengan dosen pengampu Dr. Lamhot Basani Sombing. Yang pertama yaitu accelerando. Accelerando adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang artinya menjadi cepat. Ini adalah instruksi yang diberikan kepada para musisi untuk secara bertahap meningkatkan kecepatan atau tempo dalam sebuah karya musik. Yang kedua, akordo. Akordo adalah istilah dalam bahasa Italia itu akord. Dalam musik secara umum, akord adalah gabungan dari 3 atau lebih nada yang dimainkan secara bersamaan. Seperti contohnya kita memainkan dari C mayor. Akord C mayor yaitu dari eh, C, E, G. Nah, itulah yang disebut dengan akord. Yang ketiga itu afretando. Afretando adalah istilah musik yang berarti menjadi lebih cepat atau tergesa-gesa. Instruksi ini mengindikasikan kepada para musisi untuk meningkatkan tempo atau kecepatan musik secara bertahap. Biasanya biasanya dengan perasaan tergesa-gesa atau terburu-buru. Empat itu allegro. Allegro adalah istilah musik yang berasal dari Italia juga yang berarti ceria atau riang. Ini adalah instruksi yang memainkan musik dengan kecepatan yang cepat dan semangat yang tinggi. Allegro adalah salah satu tempo yang paling umum digunakan dalam musik. Ardante. Ardante adalah istilah musik yang berasal dari yang artinya ganas atau dengan semangat yang membara-bara. Instruksi ini menunjukkan kepada para musisi untuk memainkan musik dengan intensitas emosional yang kuat atau dengan semangat yang tulus. Yang keenam itu Becare. Becare adalah yang juga dikenal sebagai natural atau bahasa Inggrisnya simbol digunakan di notasi untuk musik untuk membatalkan efek kunci atau tanda yang telah diberikan sebelumnya sehingga menetapkan pada kembali posisi semula eh, tanpa modifikasi apapun. Dengan kata lain, perkara digunakan untuk menunjukkan bahwa nada yang sebelumnya dimodifikasi oleh tanda kunci atau aksidental kembali ke nada aslinya dalam kunci tersebut. Yang ketujuh yaitu bravura adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia, berarti keberanian atau kemahiran yang luar biasa dalam konteks musik. Bravura digunakan untuk menggambarkan penampilan atau eksekusi yang menonjol, kuat dan penuh semangat, terutama dalam hal teknik atau keberanian dalam interpretasi sebuah karya. Yang ke-8 yaitu mufa. Mufa adalah istilah yang digunakan untuk opera buffa untuk menggambarkan jenis opera yang bersifat komikal atau lucu. Dalam bahasa Italia yaitu buffa berarti lucu, menggelikan. Opera buffa umumnya memiliki plot yang ringan, juga cenderung ceria dan bersemangat. Opera buffa sering menggambarkan situasi sehari-hari yang kocak atau kekacauan yang menyenangkan. Yang ke-9 yaitu koral. Koral adalah istilah yang digunakan dalam musik untuk merujuk kepada musik atau komposisi yang ditulis untuk paduan suara. Dalam konteks musik gereja atau musik klasik, istilah koral. Koral itu mengacu pada musik yang dinyanyikan oleh paduan suara. Contohnya koral ini yaitu yang ke-10. Johnson Janja adalah istilah musik yang berasal dari bahasa yang merujukkan kepada hubungan harmonis antara dua atau lebih nada. Dalam konteks musik, konsanza menunjukkan kombinasi nada yang berbunyi harmonis dan harmoni yang menyenangkan bagi pendengar. Ini adalah kontras dari disonansi. Yang ke-11 yaitu Declamando. Declamando adalah istilah musik eh, artinya menghias. Ini adalah instruksi yang menunjukkan kepada musisi untuk memainkan musik dengan yang menyerupai deklamasi atau pengucapan seperti membaca puisi atau dialog dengan intonasi yang kuat dan ekspresif.
yaitu ke-12 Discord. Discord adalah kombinasi nada yang terdengar tidak stabil, tegang, atau tidak menyenangkan. Ini adalah kontras atau konsonansi di mana kombinasi nada terdengar harmonis dan menyenangkan. Discord terjadi ketika dua atau lebih nada bertemu dalam hubungan tidak harmonis, seperti ketika terdapat interval yang disonan atau ketika terdapat ketegangan dalam harmoni akibat pergeseran tonal yang tiba-tiba. Yang ke-13 yaitu energico. Energico adalah yang berarti dengan energi atau dengan semangat. Instruksi ini menunjukkan kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan kekuatan intensitas dan semangat yang tinggi. Ketika sebuah karya dimainkan dengan energi, para musisi diberi untuk memainkan bagian musik dengan kekuatan intensitas dan semangat yang tinggi. 14 itu fermata. Fermata adalah tanda notasi musik yang menunjukkan kepada musisi untuk memperpanjang durasi dari sebuah nada atau voice yang sedang dimainkan. Simbol fermata biasanya terlihat seperti titik besar di atas atau di bawah notasi dan memberikan petunjuk kepada musisi untuk memperpanjang nada atau pause tersebut sesuai dengan keinginan mereka atau petunjuk dari pemimpin ensemble. Yang ke-15 yaitu frecore. Frece adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia, berarti garang atau ganas. Instruksi ini memberi petunjuk kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dan kekuatan agresi atau intensitas yang tinggi. Ketika sebuah karya dimainkan dengan feroce, para musisi dapat mengekspresikan perasaan yang kuat dan penuh semangat. Yang ke-16 yaitu finale. Finale adalah istilah musik yang berarti akhir atau akhir. Ini menunjukkan kepada bagian terakhir dari sebuah karya musik, seperti bagian terakhir dari sebuah komposisi, sebuah babak dalam suatu opera, atau sebuah pergerakan dalam sebuah simfoni. Finale seringkali merupakan puncak dari sebuah karya, di mana tema-tema utama disatukan dengan kembali atau dijelaskan, dan seringkali ditandai dengan kekuatan emosional yang tinggi atau intensitas musik yang besar. 17. Fresco, eh, yang artinya segar atau baru. Dalam konteks musik, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan interpretasi yang segar, hidup, atau energi dari sebuah karya musik. Fresco juga dapat eh, merujuk kepada penampilan yang memiliki kejelasan, kekuatan, atau ketegangan yang menonjol. 18 yaitu hekatonis. Hekatonis adalah istilah dalam teori musik yang merujukan kepada sebuah eh, skala musik yang dengan 6 nada. Skala ini terdiri dari 5 interval yang sama besar dan 5 interval yang kecil. Karena memiliki 6 nada, hekatonis dapat memberikan warna karakteristik yang unik dalam konteks musik. Hekatonis dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan melodi, harmoni, dan atau struktur musik yang lainnya. 19 yaitu furioso. Furioso adalah eh, yang berarti dengan marah atau dengan kemarahan. Instruksi ini menunjukkan kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan kekuatan intensitas dan semangat yang tinggi. Ketika sebuah karya dimainkan dengan furioso, para musisi diberi kebebasan untuk mengekspresikan perasaan kemarahan atau ketegangan atau keganasan dengan kekuatan dramatis. 20 yaitu himnus. Himnus adalah istilah yang merujuk kepada sebuah lagu atau nyanyian keagamaan atau spiritual, biasanya dengan teks yang berisi pujian, doa, atau penghormatan kepada Tuhan dan objek ibadah lainnya. Himnus seringkali memiliki struktur yang berulang, dengan beberapa bait atau stanza yang diulang secara musikal untuk memudahkan pengulangan dan partisipasi komunal.
Yang ke-21 yaitu indesiko, yang berarti tidak pasti atau ragu-ragu. Instruksi ini memberikan petunjuk kepada para musisi untuk memainkan eh, bagian dengan kebingungan atau ketidakpastian, seringkali dengan interpretasi yang cenderung tidak stabil atau ragu-ragu. Yang ke-22 itu intensivo, adalah yang berarti intensif atau dengan intensitas yang tinggi. Instruksi ini memberi petunjuk kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan kekuatan, keberanian, atau semangat yang tinggi. Ketika sebuah karya dimainkan dengan intensivo, para musisi diberi kebebasan untuk mengekspresikan perasaan yang kuat dan dinamis, menciptakan pengalaman mendalam bagi pendengar atau instruksi intensivo. 23 itu case signature, yaitu ya tanda notasi musik yang ditempatkan di awal staf musik untuk menunjukkan kunci atau tonalitas dari sebuah komposisi musik. Tanda ini terdiri dari sebuah jumlah tanda diatonik atau sharp atau flat yang menunjukkan nada-nada yang dimodifikasi dalam sebuah komposisi. Casing atur memungkinkan musisi untuk mengetahui nada-nada mana yang dimodifikasi secara otomatis selama penampilan, sehingga memudahkan mereka dalam membaca dan memainkan musik. Yaitu ke-24, komponeren, ada istilah bahasa yang artinya dalam konteks musik menunjukkan kepada proses penciptaan atau pengubahan karya musik, baik itu lagu, komposisi, instrumental, atau musik karya lainnya. Proses komponen melibatkan menciptakan melodi, harmoni, ritme, dan struktur musik secara keseluruhan. Yang ke-25 itu largo, adalah istilah dalam musik eh, yang berarti lambat atau dengan kecepatan yang lambat. Ini adalah instruksi yang tempo yang menunjukkan bahwa sebuah karya atau bagian musik harus dimainkan dengan kecepatan yang lambat, yang sangat lambat. Largo sering dikaitkan dengan suasana yang tenang atau kontemplatif. Yang ke-26 yaitu magnifico. Istilah adalah dalam bahasa Italia yang artinya yaitu magnificence atau luar biasa. Dalam konteks musik sering digunakan dalam sebagai instruksi interpretif dengan menunjukkan kepada para musisi untuk memainkan musik dengan keagungan, kebesaran, atau keindahan yang luar biasa. Yang ke-27 itu melisma, adalah istilah musik yang merujukan kepada sebuah teknik vokal di mana satu kata atau suku kata dinyanyikan dengan menggunakan beberapa nada atau banyak catatan musik. Ini adalah bentuk dekorasi vokal yang sering ditemukan dalam musik seperti vokal seperti klasik, gospel, dan musik pop. Yang ke-28 itu monodie, adalah eh, merujuk kepada jenis komposisi musik yang terdiri dari satu melodi tunggal yang dimainkan atau dinyanyikan tanpa akompanimen. Dalam melodi utama seringkali dipertimbangkan sebagai elemen yang penting dan dapat dinyanyikan oleh satu penyanyi atau dimainkan oleh satu instrumen. 29 itu motif, adalah elemen dasar dari rangkaian notasi atau frase yang dimiliki identitas atau karakteristik yang khas. Motif seringkali merupakan bagian kecil dari melodi atau ritme yang dapat diulang secara berulang dalam bentuk komposisi atau digunakan sebagai elemen pembangunan untuk menciptakan tema yang lebih besar. Contohnya motif ini sepertinya seperti dari bar 1 sampai bar 4, notnya itu sama seperti eh, 4 sama 8. Tanda motif bisa dibikin seperti M1
M1 atau M1 dan seterusnya. Yang ke-30 yaitu orkestrasi. Adalah mengatur dan mengatur instrumen untuk kombinasi dalam sebuah karya untuk mencapai efek yang diinginkan oleh komposer. Ini melibatkan melibatkan penempatan atau pengaturan melodi, harmoni, dan ritme untuk berbagai instrumen dalam sebuah orkes. Yang ke-31 yaitu Ouverture. Ouverture yaitu eh, dalam istilah musik pembukaan atau secara historis, Ouverture adalah bagian pertama dari opera atau suite orkestra yang dimulai dengan potongan musik instrumental. Biasanya Overture memiliki struktur yang mengembangkan bagian yang cepat atau animatif yang disebut allegro. Yang ke-32 itu Perdonsi. Istilah musik yang berasal dari bahasa Italia, berarti yang artinya itu meredup atau meredakan. Instruksi ini menunjukkan kepada para musisi untuk secara bertahap mengurangi volume atau intensitas musik secara halus dan lambat. Ketika sebuah karya dimainkan dengan perdendosi, musik mengurangi kekuatan atau dinamika musik secara perlahan. Yaitu 33 Pieteso adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan kasih sayang atau dengan belas kasihan. Ini memberikan petunjuk kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan ekspresi yang penuh kasih kelembutan atau empati. Ketika sebuah karya dimainkan dengan Pieteso, para musisi diberi kebebasan untuk mengekspresikan eh, perasaan yang lembut dan emosional. Yaitu ke-34 yaitu pomposo. Adalah istilah musik yang berasal dari Italia yang berarti angkuh atau mewah. Instruksi ini memberikan petunjuk kepada para musisi memainkan bagian musik dengan gaya yang megah. 36 itu kuartet. Kuarteto adalah kuartet yang merujukan kepada sebuah ansambel musik yang terdiri dari 4 pemain musik yang biasanya terdiri dari 2 biola, 1 biola cello, dan satu biola atau cello. Kuartet sangat umum dalam musik klasik dan format ini sering digunakan dalam karya-karya kamar seperti kuartet gesek atau kuartet piano. 38 yaitu recitativo. Khusus adalah opera yang merujuk kepada gaya penyampaian yang menyerupai pidato atau pembicaraan. Biasanya recitativo digunakan untuk menceritakan cerita atau memajukan plot dan dalam sebuah karya musik dibandingkan dengan sebuah bagian yang menyanyi secara berlengkap. Rest adalah istilah yang menunjukkan kepada periode diam atau jeda dalam musik di mana tidak ada bunyi yang dimainkan atau dinyanyikan. Rest digunakan dalam notasi musik untuk memberi petunjuk kepada para musisi tentang kapan mereka harus diam atau tidak memainkan nada selama sejumlah ketukan tertentu. Contohnya itu do, mi, fa, sol, do, mi, fa, sol. Restnya itu ya di re. Karena saya tidak memainkan not di re karena saya bikin di situ ada rest. Do, mi, fa, sol. 41 yaitu sektet. Istilah dalam musik yang merujuk kepada ansambel musik atau komposisi musik yang ditulis untuk 6 pemain atau instrumen. Ini biasanya bisa berupa sebuah grup musik dengan 6 anggota atau karya musik yang ditulis untuk 6 pemain yang bermain bersama-sama.
Yang 42 yaitu silencio. Berasal dari bahasa Italia yang berarti senyap atau hening. Instruksi menunjukkan kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan tenang dan diam. Seringkali dengan mengurangi volume atau intensitas secara signifikan. 44 yaitu smanioso. Musik berasal dari bahasa Italia yang berarti dengan rasa gelisah atau dengan kegigihan. Instruksi ini memberikan petunjuk kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan ketidaksabaran, kegigihan, atau keinginan yang kuat. Ketika sebuah karya dimainkan dengan somaniso, para musisi diberi kebebasan untuk mengekspresikan perasaan yang gelisah atau penuh semangat. 45 yaitu simfoni. Simfoni adalah istilah musik berasal dari Prancis, merujuk kepada sebuah karya musik besar untuk orkestra. Biasanya, simfoni terdiri dari beberapa pergerakan yang berbeda dan yang masing-masing memiliki karakteristik dan struktur musiknya sendiri. Simfoni merupakan salah satu bentuk utama dalam sebuah musik klasik dan seringkali merupakan karya kompleks dan menuntut bagi orkestra dan pendengar. Yang ke-46 yaitu terzetto. Terzetto adalah musik yang menunjukkan tiga penyanyi atau pemain. Biasanya terjadi terdiri dari dua vokal atau instrumen yang melantunkan melodi utama dan satu vokal atau instrumen yang memberikan harmoni atau akomodasi atau karya terjatuh bisa ditemukan dalam berbagai genre musik. 48 yaitu tune. Tune adalah istilah yang digunakan dalam musik untuk menunjukkan kepada sebuah teknik musikal yang melibatkan kecepatan atau pergantian cepat antara dua nada atau lebih. Teknik ini sering digunakan dalam instrumen flute, vokal, di mana musik berpindah-pindah secara cepat dari satu nada ke nota yang lain. 49 yaitu ultima. Dalam konteks musik, istilah ini bisa merujuk kepada bagian terakhir dari sebuah komposisi atau pergerakan dalam sebuah karya musik. Bagian ultima seringkali memiliki eh, peran penting, dalam menyimpulkan sebuah karya. Berikutnya itu Vorlaut. Vorlaut adalah istilah musik yang berasal dari bahasa Jerman yang berarti tangguh atau menahan dalam teori musik barok dan musik klasik. Vorlaut menunjukkan kepada sebuah jenis disonansi yang dihasilkan oleh sebuah nada yang ditahan atau digantung dari frase sebelumnya dan kemudian resolusikan ke nada konsonan atau frase berikutnya. Whistle note. Whistle note adalah istilah dalam bahasa Belanda yang secara harfiah not bergantian dalam konteks musik. Menunjukkan kepada penggunaan notasi musik yang bergantian antara dua atau lebih not yang berbeda dalam waktu yang relatif singkat. Istilah ini sering digunakan dalam musik lama Belanda dan Flemish, di mana variasi dalam pola melodi, ritme, atau harmonis digunakan untuk menciptakan variasi ketegangan dalam karya musik. Yang berikutnya itu Zelo. Eh, yang berarti dengan semangat atau dengan giat. Instruksi ini memberi petunjuk kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan semangat, tekun dan penuh antusiasme. Ketika sebuah karya dimainkan dengan zelo, para musisi diberi kebebasan untuk mengekspresikan eh, perasaan yang kuat dan bersemangat. 54 yaitu blending, menunjukkan pada proses menggabungkan suara atau instrumen secara harmonis dalam sebuah ensemble atau paduan suara. Dalam blending, suara harus diatur agar saling melengkapi dan menciptakan suatu kesatuan yang harmonis tanpa satu suara yang mendominasikan yang lain. Contohnya ada sebuah paduan suara alto tenor bass
si sopran membawa melodi, sedangkan, tenor membunga-bungai atau iya membunga-bungai. Waktu disatukan, tenor yaitu, eee, mendominasikan suaranya daripada daripada sopran. Itulah mengapa harus dalam paduan suara itu harus ada blending. Pitch, yaitu menggambarkan tinggi atau rendahnya sebuah suara dalam musik. Secara teknis, pitch terkait dengan frekuensi getaran gelombang suara yang dihasilkan, di mana getaran yang lebih cepat menghasilkan suara yang lebih tinggi dan getaran yang lebih lambat menghasilkan suara yang lebih rendah. Animando atau animato adalah istilah musik berasal dari bahasa, yaitu dengan semangat atau dengan kehidupan, instruksi memberikan petunjuk kepada para musisi untuk memainkan bagian musik dengan semangat, energi, dan ekspresi yang tinggi. Yang ke-57 itu bisbik lando, mengisah atau mengoceh. Ini adalah instruksi yang memberikan petunjuk kepada pemain instrumen dawai, khususnya gitar atau harpa, untuk memainkan serangkaian notasi yang cepat dengan efek gemuruh yang lembut. Teknik ini menciptakan suara yang bergetar atau bergetar. Detonator adalah berarti untuk disonan atau untuk beresonansi secara harmonis. Ini mengacu pada tindakan, memainkan dua atau lebih dalam, nada bersama yang menghasilkan kombinasi yang tidak harus harmonis atau tegang. Interpretasi. Interpretasi adalah menunjukkan pada cara seorang musisi atau grup musik memainkan atau menyampaikan sebuah karya musik, melibatkan, eee, keputusan-keputusan artistik, emosi, atau mengkomunikasikan pesan yang terkandung dalam musik tersebut kepada pendengar. Interpretasi bisa meliputi dinamika, tempo, atau nuansa ritme atau artikulasi. Resonansi. Dalam konteks musik, resonansi merujukan kepada fenomena di mana sebuah instrumen, dan medium, bereaksi terhadap suara atau getaran dari sumber suara lain, memperkuat atau memperpanjang suara tersebut. Misalnya resonansi dapat terjadi, saat senar gitar bergetar setelah senar lainnya dimainkan. Sekian dari saya, eee, 60 istilah-istilah musik. Saya ucapkan terima kasih.